Halo kawan-kawan Javanika dimanapun kalian berada dan penonton YouTube Kisah Tanah Jawa. Malam ini di akhir pekan kawan-kawan, kembali lagi saya bersama rekan-rekan menemani kawan-kawan di konten obrolan santai. Malam ini kita akhirnya nih di Kisah Tanah Jawa ditemani oleh sosok perempuan. Biasanya emang di video-video Kisah Tanah Jawa emang ada sosok perempuan kan, gitu. Tapi nggak semuanya bisa ngelihat. Ada sosok-sosok peri, tapi kan nggak semuanya. Kalau ini emang bener-bener kelihatan nih, rupanya semuanya secara utuh kelihatan. Untuk yang udah cukup lama sebenarnya di Kisah Tanah Jawa, di video Kisah Tanah Jawa nggak ada sosok perempuan. Malam ini kita udah bersama Mbak Ancis. Halo Mbak Ancis. Halo Mas Dova, halo Sobat Javanika. Oh, aduh, ini pasti pada seneng nih semuanya nih. Mbak Ancis, kita kenalan dulu. Malam ini kita mau ngobrol dengan Mbak Ancis, ngebahas tentang penari. Nih Mbak Ancis ini kalau misalnya kawan-kawan ada yang belum tahu, Mbak Ancis ini sebagai salah seorang penari di Keraton Jogja gitu. Raden Roro Asintya Swasti Widyaning, tapi Ancis aja deh manggilnya. Panjang banget ya namanya. Mbak Ancis ini awalnya jadi suka sama tari itu ceritanya gimana sih Mbak? Awalnya diarahkan sama ibu, dari kecil ikut sanggar, terus lama-lama suka, terus akhirnya sekolahnya sama kuliahnya juga ambilnya jurusan tari. Jurusan tari. Dari kecil berarti dari usia berapa tuh kalau dari kecilnya? Kira-kira 7 atau 8 tahun. Dari SD berarti udah masuk ke sanggar tari gitu? Iya, dari SD udah belajar nari. Tapi waktu SD belajarnya bukan tari klasik dulu. Jadi aku belajarnya tari kreasi baru terus akhirnya setelah sekolah SMK aku belajar tari klasik. Oke, ini untuk kawan-kawan yang mungkin ada yang belum tahu nih Mbak Ancis, apa sih bedanya tari klasik dengan tari yang lain? Ya kalau tari klasik itu dia tari yang tumbuh dan berkembang di kalangan istana. Dan dia sudah memiliki sejarah yang sangat lama dan punya pakem-pakem atau aturan yang harus ditaati. Iya benar, termasuk juga ada beberapa tarian klasik itu termasuk dalam warisan atau tarian pusaka ya Mbak ya? Iya benar. Ya, karena memang lahirnya atau terciptanya tarian ini di dalam lingkungan keraton gitu mungkin ya? Iya bisa dibilang begitu. Mbak Ancis, kenapa sih bisa tertarik dengan tari klasik ini? Ceritanya tuh karena maksudku untuk anak muda di zaman sekarang gitu, banyaknya kan yang seneng yang gitu ya. Jadi kenapa Mbak Ancis tiba-tiba tertariknya malah ke tari klasik nih? Iya, jadi awalnya aku pengen belajar tari klasik itu dari SD. Aku sering bilang sama ibu, Bu, aku pengen belajar tari klasik. Padahal aku belum pernah sama sekali lihat wujudnya tari klasik itu kayak apa. Terus pada bilang, ngapain belajar tari klasik? Nggak usah, kreasi baru aja. Nanti kalau tari klasik itu belajarnya lama loh. Setahun baru bisa mendak ngeleyek gitu-gitu lah. Tapi aku tetap kekeh pengen bisa belajar tari klasik. Ya itu tadi, nggak tahu anehnya, padahal aku belum pernah lihat sama sekali, tapi tetap Bu pengen belajar tari klasik, Bu pengen tari klasik, gitu-gitu. Kayak udah panggilan berarti ya? Mungkin ya. Sampai akhirnya Mbak Ancis ini sekolahnya juga di sekolah tari ya? Iya, jadi sebenarnya aku dulu masuk SMA dulu sebulan, tapi terus nggak betah, terus pindah ke SMK jurusan tari. Oke, terus sampai dengan sekarang, yang setahu aku nih Mbak Ancis juga sebagai salah satu guru tari atau mengajarkan tari. Ya, guru tari ini sih dulu sempat ngajar ekskul di TK, SD, SMP. Terus sekarang ngajar tarinya privat aja. Privat. Kalau privat itu, kalau misalnya ini kemarin sempat rame aku ngeliat di sosial medianya Mbak Ancis di Twitternya, aku sebagai followersnya nih, banyak banget followersnya ya. Aku sempat ngeliat rame nih Mbak Ancis juga ikut ngebahas tentang kalau misalnya pendidikan tari atau ya belajar tari kayak gini dengan keadaan sekolah online atau belajar online seperti sekarang itu kan agak susah ya, maksudnya
tari online gimana kan gitu. Itu kalau misalnya untuk Mbak Ancis sebagai orang yang mengajarkan tari, ngaruh nggak sih Mbak? Apa terdampak nggak dengan sistem belajar online kayak sekarang ini? Kalau aku pribadi sebenarnya nggak terlalu ya, karena aku ngajarnya juga cuman ekskul, tapi karena kemarin sekolahnya nggak bisa tatap muka, jadi aku nggak ngajar dulu di TK-nya itu. Terus yang jelas kalau untuk di di sekolah atau di kampus itu pasti berpengaruh, karena kalau menurut aku pembelajaran tari yang efektif itu ketika tatap muka langsung dan kita bisa dipegang oleh gurunya ketika kita ada gerakan yang kurang tepat. Karena kita lihat hadap-hadapan gini pun kita belum tentu bener nilainya, apalagi ketika jarak jauh. Tapi ya aku yakin pasti para pengajar itu, guru, terus dosen, mereka juga pasti berusaha beradaptasi gimana pun caranya biar bisa mengajar di era pandemi yang seperti kayak sekarang ini gitu ya. Mungkin itulah tantangannya mungkin ya di era yang sekarang ini, dengan belajar yang seharusnya lebih mudahnya itu dengan praktek langsung, tapi harus online seperti sekarang. Mbak Ancis, aku mau lanjut nih. Setelah suka dengan tari klasik, akhirnya Mbak Ancis pertama kali menjadi penari di keraton itu ceritanya gimana sih Mbak? Iya, jadi dari dulu itu juga aku punya cita-cita pengen nari di keraton. Bu, gimana sih pengen nari di keraton tuh gimana caranya? Bu, kapan sih aku bisa jadi penari keraton? Bu, gimana sih bla 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 gitu kan. Tapi kan waktu itu latihan di keraton memang baru udah beberapa tahun vakum. Terus tahun 2013 itu dimulai lagi gladi bekso atau latihan nari di keraton. Terus aku dikasih tahu sama guruku, katanya udah dibuka lagi latihannya. Ya udah, aku langsung daftar itu tahun 2013. Tapi ketika aku mendaftar jadi abdi dalam itu baru 2018. Waktu 2013 itu, karena setauku nih ya, ini juga hasil dari ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ancis, untuk bisa menjadi penari di keraton itu kan walaupun di situ udah dibuka yang tadi 2013 awalnya udah dibuka untuk latihan lagi, belajar lagi, itu kan tapi nggak bisa yang benar-benar orang pengen belajar dari nol kan sebenarnya. Jadi memang ada nggak bisa karena kepengen doang terus bisa dari nol langsung belajar di situ. Itu kan syaratnya berat ya. Nah, itu Mbak Ancis sebelumnya gimana sih? Apa memang karena dari kecil udah masuk di sanggar akhirnya lebih gampang mengikuti atau gimana? Ya, jadi kalau mau belajar ikut latihan nari bersama di keraton itu harus punya basic tari klasik gaya Jogja dulu. Jadi teman-teman kalau pengen nari di keraton, pengen ikut latihan nari di keraton harus punya basic dulu. Jadi saranku kalau pengen belajar nari, masuklah ke sanggar-sanggar dulu, terus nanti tanya ke gurunya kalau pengen nari ke keraton udah bisa belum. Nanti sama gurunya kan juga dikasih tahu ada mungkin, info gitulah ya, atau kira-kira udah bisa belum ya kalau aku ikut latihan di keraton dengan kemampuan segini. Nanti kan gurunya yang bisa mengarahkan gitu. Karena di keraton bukan sistemnya bukan diajari satu persatu pergerakan, tapi kita menari bersama. Jadi udah ada gamelan, udah ada tarinya, tinggal kita nari bersama. Nanti pemucal atau gurunya yang benerin kalau ada yang gerakannya kurang tepat gitu. Pertama banget nih, itu kan untuk masuk terus latihan ikut nari bersama di Keraton Yogyakarta. Terus untuk tampil pertama kali di keraton itu kapan Mbak Ancis? Mungkin sekitar tahun 2011 mungkin ya. Dari 2011-an mungkin itu dari sekolah. Dari sekolah? Dari sekolah terus pentas di keraton gitu. Oke, untuk orang yang mempelajari tari klasik Jogja dan akhirnya bisa tampil di Keraton Jogja, itu kan pasti ada apa ya, kayak seperti satu kepuasan atau apa. Nah, pertama banget tampil itu waktu Mbak Ancis pertama kali tampil di pentas di keraton itu rasanya gimana sih Mbak? Yang jelas aku senang banget karena akhirnya aku bisa merasakan nari di keraton. Ya bangga sih waktu itu, sampai sekarang juga masih. Ada perasaan apa tuh? Deg-degan kah atau gugup atau gimana gitu?
Iya jelas ada, karena walaupun yang nonton wisatawan yang mungkin kebanyakan nggak ngerti tari, tapi kan di situ ada guru-guru, terus ada apa teman-teman yang nabuh gamelan juga. Aku tuh di situ deg-degannya nanti bakal kalau salah gimana, kalau nggak pas sama iringannya gimana, gitu-gitulah. Terus apalagi ya wisatawan mungkin memang nggak mengerti tentang tari, tapi mereka expect-nya adalah melihat tarian di tempat tarian itu berasal gitu kan, mereka ya pengen taunya gitu. Perbedaannya apa sih Mbak menari di depan orang ya katakanlah wisatawan yang mereka sebenarnya nggak terlalu paham dengan tarian itu dengan menari di depan orang yang paham? Yang jelas aku merasa lebih deg-degan kalau nari di depan orang yang ngerti tari. Karena apa ya, nanti apalagi kalau orang itu aku kenal, kadang-kadang muncul perasaan kayak gini. Aduh nanti kalau aku nggak apa ya, atau aku nggak hafal gimana ya, aduh nanti kalau aku salah gimana. Terus kalau misalnya aku melakukan kesalahan tuh aku selalu mikir, aduh nanti bakal diinget terus nggak ya kesalahan itu sama orang-orang. Jadi emang lebih berat nari di depan orang yang paham tari dibandingkan nari di depan istilahnya 100 wisatawan gitu kalau buat aku. Untuk pentas wisata gitu ya. Ini ya. Tapi pernah Mbak Aziz ngelakuin kesalahan pada saat menari? Oh jelas pernah. Pernah itu di mana? Masih ingat nggak? Aku lupa sih, tapi yang jelas pernah ada beberapa kali salah, tapi justru dari kesalahan itu kan jadi inget, oh aku salahnya di bagian ini. Besok kalau nari lagi aku nggak boleh salah di bagian yang sama. Tapi terus kadang-kadang salahnya di bagian yang lain. Oke, kita lanjut. Aku taunya Mbak Aziz ini juga ada di YouTube. Aku sempat nyari di YouTube. Mbak Aziz ini juga pernah ikut flash mob. Waktu itu acara di 0 km Jogja. Itu acara apa sih Mbak Aziz? Iya, jadi waktu flash mob itu biasanya kita dari keraton itu dipakai untuk mempromosikan misalnya mau ada pementasan dalam waktu dekat. Dulu ada flash mob yang yang Beksan Manaran, yang kera-kera itu buat promosi pentas wayang wong, kalau nggak salah Subalileno atau Anggota Duta aku lupa. Itu bisa dilihat aja di keraton, di channel keraton ada itu. Terus yang flash mob Beksan Bugis itu untuk promosi pentas Beksan Bugis juga. Terus ada yang flash mob Beksan Mena itu untuk promosi pagelaran wayang Mena di keraton juga gitu. Itu seru banget sih, karena ya jadi orang-orang jadi lebih tahu seperti mempromosikan kegiatan-kegiatan yang ada di keraton gitu ya Mbak ya. Salah satunya dengan flash mob itu lumayan sering sih kalau di Jogja. Kita lanjut Mbak Aziz. Aku pengen tahu Mbak Aziz ini sampai dengan sejauh ini udah pernah menari di mana aja? Tadi kan di keraton udah pernah tuh. Bahkan sebelum akhirnya ikut bergabung sebagai penari keraton, dari awalnya Mbak Aziz di sekolah dari Sanggar itu, selain di keraton Mbak Aziz sudah pernah menari di mana aja? Pernah banyak sih sebenarnya. Pernah di dalam Jogja ya banyak, terus luar kota pernah, luar negeri juga pernah. Waduh. Itu mewakili dari kalau yang keluar negeri? Itu ceritanya jadi tim kesenian dari DIY. Kemana aja tuh Mbak Aziz? Ke Jepang, ke Australia, sama ke Amerika. Waduh keren. Oke, tantangannya nih waktu Mbak Aziz nari di luar negeri itu ada nggak sih yang beda dengan nari di Jogja atau masih di Indonesia gitu? Jelas ada. Yang pertama karena kita kadang-kadang ketika keluar negeri itu cuacanya beda. Jadi waktu di Amerika itu kebetulan waktu musim gugur, terus dingin banget. Waduh. Iya dingin banget. Itu terus karena kadang-kadang gamelannya juga beda kan di sini sama di sana. Nah kadang-kadang itu ketika di luar negeri gamelannya belum tentu larasnya sama kayak yang di sini. Oh, gitu. Karena latihannya ya di sini gitu kan ya? Dengan gamelan yang ada di sini. Kadang-kadang gitu, tapi
tapi lebih banyak serunya sih kalau di sana. Karena ya bisa sekalian jalan-jalan juga ya. Benar. Dengan tari. Ini keren banget nih. Mungkin karena ya di zaman sekarang nih kita ngobrolin kalau misalnya di era, apalagi era sekarang di mana TikTok udah merajalela banget, itu juga ya banyak yang nari-nari lah. Kecenderungan anak muda lebih memilih untuk mungkin ya ini persepsi aku doang sih sebenarnya, orang itu lebih jarang untuk mau mengenali tentang tarian-tarian tradisional, misalnya kayak tarian klasik seperti ini gitu. Jadi untuk sebagai seorang penari dan bisa sampai keliling ke luar negeri kayak gitu, ini cukup keren sih. Ini juga mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman karena mungkin banyak yang tahu ya Mbak, cuma nggak sampai benar-benar menggeluti karena mungkin mikirnya ya kayak Mbak Jis bilang tadi, ngapain sih tari tradisional, mau dibawa kemana sih gitu. Tapi sebenarnya kalau didalami itu ya bisa jadi satu profesi ya Mbak ya. Iya bisa kayak gitu. Dan banyak yang menyerah di tengah jalan ketika belajar nari itu karena memang apa ya, prosesnya kan nggak cepat. Dan harus telaten, harus rajin, disiplin, dan memang mungkin bagi sebagian orang membosankan karena prosesnya yang lama itu. Iya benar. Mbak Ancis, ini kita juga pertama kali kenal dengan Mbak Ancis ini waktu Kisah Tanah Jawa sempat diundang, nih satu kehormatan juga buat kita, tim Kisah Tanah Jawa diundang oleh Kanjeng Noto, oleh Keraton Yogyakarta untuk berkolaborasi bersama. Buat teman-teman yang belum lihat videonya, nanti kita cantumin di deskripsi video ini. Nah, waktu itu kita sempat berkenalan dengan Mbak Ancis dan juga penari-penari. Waktu itu kita sedang di keraton itu sedang acara tariannya Bedoyo Sabto. Oke, kalau dari aku sebenarnya yang menarik dari tarian tradisional, tarian klasik ini karena ada nggak cuma menari tapi dalam menjiwai tarian itu, terus ada yang seperti tadi Mbak Jis ceritain, ada diiringi dengan hal-hal yang mistis dan gaib dan segala macam. Itu yang bikin aku pribadi sebenarnya jadi penasaran gitu. Mbak Jis, selain yang Mbak Jis ceritain tadi, pernah nggak Mbak Jis dalam menari ini terus tiba-tiba ke bawah suasana, akhirnya sampai ke bawah pulang ke rumah itu masih terbawa suasana gitu? Kalau yang di candi-candi gitu aku rasanya betah gitu, kayak pengen lagi gitu. Tapi kalau di keraton ya aku ini sih kebetulan nggak terlalu banyak ngerasain apa-apa di sana. Jadi ya tetap setiap pementasan berkesan gitu. Oke, kita sebelum kita tutup ini kita masuk ke segmen tanya dari Javanika. Kita ada beberapa pertanyaan dari Javanika yang udah masuk ke Twitter kita nih Mbak Ancis, karena sebelumnya aku udah sempet post, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Mbak Ancis. Ada beberapa pertanyaan yang udah saya dan tim pilih, mungkin bisa dijawab sama Mbak Ancis. Ini pertanyaan pertama dari namanya Yong, akunnya @gemesable. Serius bro. Pertanyaannya, setelah melakukan tari tradisional, apakah penari masih merasakan aura mistis atau mungkin mengalami hal-hal mistis juga? Ini gimana nih Mbak Ancis? Kalau dari Mbak Ancis atau mungkin dari teman-teman penari yang lain? Kalau itu setelah menari ya? Setelah menari. Kalau aku, karena aku nggak terlalu sensitif, aku sih nggak. Tapi mungkin malah ketika menari tuh ngerasainnya ada, tadi anginnya beda ya waktu adegan ini, gitu-gitu. Tapi kalau untuk setelah menari, aku belum pernah dengar juga sih dari teman-temanku, atau mungkin akunya lupa kali ya. Atau karena mungkin ya memang seperti itu tadi, durasinya panjang, jadi fokus dan energinya itu Majis memang fokusnya ke tariannya gitu ya Mbak ya. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan dari nama-nama anak Twitter sekarang susah ya bro. Pertanyaannya dari Karamel Aubere. Pernah nggak sih sewaktu nari itu malah disukai sama mereka, dalam tanda kutip, dan mereka
pengen mengambil kamu buat dijadiin entah penari atau bahkan mungkin sampai dipersunting. Oke, Mas, pelan-pelan. Kalau pernah itu cara nolaknya gimana? Ini mungkin sempet kayak berapa tahun yang lalu ada cerita kayak di cerita KKN itu. Oh iya. Mbak Ancis pernah nggak ngalamin yang seperti ini? Disukai sama mereka? Kalau disukai atau enggaknya aku nggak tahu sih. Tapi kayaknya masih aman-aman aja Masih sampai sejauh sekarang. ini ya? Apalagi kalau di keraton. Kalau di keraton karena setahu aku ngobrol juga dengan orang-orang yang ada di keraton itu, memang apa ya istilahnya, penjagaannya itu ya ngerti ya, maksudnya memang ya dijagain kalau misalnya masih di dalam area keraton. Lanjut dari Don Prajawira. Ini nanya, apakah orang yang melakukan tari auranya akan berubah mengikuti suasana gerakan dan alunan musik? Nah kalau itu pengalaman tiap orang beda-beda juga, jadi nggak bisa disamain. Tapi mungkin ada yang iya, ada juga yang enggak. Gitu. Oke. Kita lanjut nih, pertanyaan berikutnya dari Rahacut Maya. Apa pengaruh tarian ini dengan segala ritualnya dalam kehidupan nyata sang penari? Nah ini aku menarik juga nih, tiba-tiba kepikiran. Mbak Ancis sebagai penari, terus pengaruhnya sebagai penari tari klasik ya khususnya, pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari itu gimana, Mbak? Karena menari itu kan kita harus sabar, telaten gitu ya. Ya aku jadi agak sedikit sabar, jadi sedikit-sedikit belajar sabar gitu. Jadi mempengaruhi berarti ya? Terus jadi dalam kita menari itu tidak hanya belajar gerakan, tapi ada juga nilai-nilai dan apa ya istilahnya, nilai-nilai dan unggah-ungguh yang bisa dipelajari ketika kita menari. Iya, dampak positifnya ya, untuk dalam sehari-hari juga. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari Javanika. Terima kasih Mbak Ancis udah nemenin kita, udah ngobrol-ngobrol dengan kita di konten obrolan santai malam ini buat nemenin akhir pekan kawan-kawan. Terima kasih juga buat Kopi Company Kopi udah ngizinin kita buat pakai tempatnya nih, buat kita jadiin sebagai tempat syuting. Ini juga aku dari rekomendasi Mbak Ancis nih. Buat kita ngajakin bisa syuting di sini, buat teman-teman yang pengen ngopi-ngopi bisa langsung kunjungi di Company Kopi. Terima kasih juga buat teman-teman membership yang udah join membership, yang belum join membership silahkan bergabung. Nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu, ikut penelusuran bareng. Jangan lupa like kalau misalnya kawan-kawan suka dengan video kita, sebarkan video ini ke teman-teman dan komen dengan komen yang positif. Juga buat kawan-kawan yang nanya ini, karena aku juga ngebaca banyak di komen-komen nanyain kenapa video Kisah Tanah Jawa sekarang udah nggak ada subtitlenya. Jadi buat teman-teman yang nyariin subtitle bisa langsung diklik di CC, di tombol CC itu. Terima kasih Mbak Ancis, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.